Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar anak sekalian? Tetap semangat dan salam sehat. Nah, sebelum memulai materi kita hari ini, Bapak mereview kembali dulu sedikit pembelajaran kelas 8. Catatan yang diberikan masih ada kan? Itu tetap dipelajari ya, karena itu menjadi acuan kita untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran di kelas 9. Jadi untuk seterusnya setiap materi itu harus tetap dibaca atau dipelajari. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah seni lukis. Nah, kita akan mempelajari yang pertama pengertian seni lukis, tujuan dalam berkarya seni lukis, aliran ataupun gaya berkarya seni rupa, tema dalam berkarya seni lukis, alat dan bahan berkarya seni lukis, serta teknik berkarya seni lukis berdasarkan bahan dan alat yang digunakan. Pengertian seni lukis. Menurut Sudarso, lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensi, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensi adalah garis dan warna. Menurut Leo Tolstoy, seni lukis adalah ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pelukis. Menurut Aristoteles, seni lukis adalah sesuatu yang selain baik juga menyenangkan. Nah, kita masuk ke bagian kedua, aliran gaya seni lukis. Sebuah lukisan memiliki ciri khas, baik tema ataupun teknik yang disebut dengan aliran gaya seni lukis. Aliran gaya seni lukis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Nah, contoh dari representatif ini itu naturalisme, romantisme, dan realisme. Nah, jadi untuk representatif ini ada 3 contoh, yaitu berhubungan alam, kemudian gaya hidup, serta kenyataan dalam hidup, yaitu realisme. Nah, yang kedua, deformatif. Deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk yang baru, namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Maksudnya di sini, gambar yang kita buat itu sudah ada penggayaan bentuk, tetapi kita masih dapat mengenal bentuk yang asli. Nah, dalam pembagian ini ada contoh dari deformatif, yaitu ekspresionisme. Ekspresionisme ini berarti kita bebas berekspresi dengan diri kita sendiri, tetapi saat orang melihat gambar yang kita buat masih mampu mengenali. Kemudian impresionisme. Impresionisme ini kita menggali lebih dalam tentang karya seni, dan juga seperti tadi deformatif ini tidak meninggalkan bentuk asli. Kemudian surrealisme dan kubisme. Surrealisme ini menghubungkan dengan keadaan alam, dan kubisme ini menggabungkan dengan bentuk-bentuk yang ada di alam, terutama bentuk kubus. Jadi di sini penggambarannya secara deformatif. Ingat, deformatif tidak meninggalkan bentuk aslinya. Jadi walaupun kita berkarya, membuat ekspresi kita dalam karya seni, bentuk asli dari karya tersebut tidak hilang. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Bagian yang ketiga, non-representatif. Non-representatif adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal karena bentuk dan gaya ini telah meninggalkan bentuk aslinya. Nah, kalau boleh dibilang ini kebalikan dari deformatif ya.
deformatif dan non representatif ini ada penggabungan arti, yaitu bentuk aslinya. Kalau deformatif, bentuk asli tidak ditinggalkan, namun non representatif, bentuk asli sudah benar-benar dihilangkan. Nah, gaya dalam non representatif ini itu memandang bahwasanya ekspresi tidak dapat dihubungkan dengan objek manapun. Nah, kalau sehari-hari kita sering mengatakan abstrak. Jadi abstrak itu salah satu bagian dari non representatif. Tapi ingat, walaupun tidak dapat dihubungkan dengan objek manapun, non representatif ini juga harus mengutamakan ekspresi yang dapat membuat suatu karya seni itu lebih berharga. Nah, kita lanjut. Tema dalam berkarya seni lukis. Nah, seperti gambar-gambar yang lain yang kalian pelajari sewaktu kelas 7 dan kelas 8, setiap gambar yang kita buat itu memiliki tema. Nah, tema adalah gagasan atau ide pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Tema dalam berkarya seni lukis antara lain. Jadi dalam hal ini kita berbicara tentang seni lukis, jadi kita batasi temanya. A. Hubungan manusia dengan diri sendiri. B. Hubungan manusia dengan orang lain. C. Hubungan manusia dengan alam sekitar. D. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. E. Hubungan manusia dengan alam hayal. Nah, alat dan bahan berkarya seni lukis. Sebelum kita ke alat dan bahan berkarya seni lukis, review sedikit tadi tentang temanya. Jadi tema itu kita dapat lihat nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Alat dan bahan berkarya seni lukis antara lain pensil, cat air, cat minyak, kanvas, kertas, kuas, dan palet. Nah, semua alat dan bahan ini sudah sering kita gunakan, kecuali ini kanvas sama cat minyak ya. Jadi kalau seni lukis itu dominan dengan kanvas dan cat minyak. Namun dalam hal ini dikarenakan keterbatasan kita untuk mencari bahan ini, nanti itu kanvas bisa kita gantikan menjadi kertas, kemudian cat minyak ini kita ganti jadi cat air. Nah, sebagai latihan ini dikerjakan nanti di buku latihannya ya. Yang pertama itu tuliskan pengertian seni lukis menurut pendapatmu. Jadi ini menurut pendapat masing-masing ya. Maksudnya setelah membaca pengertian seni lukis dari beberapa tokoh-tokoh, kamu buat kesimpulan. Kira-kira menurut pendapatmu seni lukis itu apa? Nanti dituliskan. Kemudian yang kedua, tuliskan pengertian naturalisme, realisme, dan romantisme. Jadi ini kamu boleh cari dari buku-buku yang lain ataupun dari majalah. Nah, kebetulan sekarang ini menggunakan gadget, boleh dicari, tapi lihat rating dari setiap jawaban. Karena semua informasi yang kita dapat dari internet itu perlu dilihat kembali kebenarannya, apakah memang benar-benar sudah valid. Jadi harus lihat dari berbagai sumber, jangan cuma lihat satu langsung itu yang paling benar. Nah, jadi selamat mengerjakan ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah berkarya seni membutuhkan kreativitas dan latihan yang rutin. Jadi tetap berlatih untuk memperoleh kreativitas yang lebih. Nah, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat.